Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah studi kasus ABSS Multi Currency Perusahaan Dagang dan Jasa dari PT Fagami Nusantara. Disusun oleh kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika yang beranggotakan 1. Muhammad Arfandi dengan NIM 111919198. Yang kedua ada Siti Nuraini dengan NIM 111900612. Yang ketiga ada Mia Dwi Cahyani dengan NIM 111900621. Kemudian ada Agusin Ratna Wijayanti dengan NIM 111908000. Kemudian yang terakhir ada Anis Nur Khalifah dengan NIM 111900809. Untuk selanjutnya, terdapat data perusahaan dari PT Fagami Nusantara. Untuk alamat, PT Fagami berada di Jalan Semar Mesem nomor 21, Bandung, Indonesia dengan kode pos 12120. Untuk nomor 021 300 1212. Untuk nomor fax 021 300 1414. Untuk email nusantara@gmail.com. Untuk periode akuntansi yaitu dari 1 Januari sampai 31 Desember 2020 dengan periode 12. Untuk data mata uang, PT Fagami Nusantara menggunakan mata uang IDR dan dolar Amerika atau USD. Untuk nilai IDR atau rupiah yaitu Rp1, untuk dolar Amerika USD bernilai 14.000. Untuk data pajak, PT Fagami Nusantara menggunakan PPN atau pajak pertambahan nilai senilai 10%. Selanjutnya yaitu data customer. Untuk customer pertama yaitu PT Cipta Agung dengan card ID C001 dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Blok A, nomor 15, Bandung. Currency IDR. Untuk customer yang kedua ada Food Court dengan card ID C002 dengan alamat State Road nomor 82, currency USD. Untuk customer yang ketiga ada Alex Fernandez dengan card ID C003 dengan alamat Blossom Hill Road dengan currency USD. Untuk customer yang keempat ada PT Asuransi Jaya dengan card ID C004 dengan alamat Lembang, Bandung dengan currency IDR. Kemudian untuk data supplier, untuk supplier yang pertama ada Delicious dengan card ID S001 dengan alamat Jalan Melati nomor 12 Jakarta Pusat, currency USD. Untuk supplier yang kedua ada Bigfoot dengan card ID S002 dengan alamat Jalan Boulevard nomor 15 Blok C, Bandung dengan currency USD. Untuk supplier yang ketiga ada PT Tata Boga dengan card ID S003 dengan alamat Senayan City, Blok 3B, nomor 21, Jakarta dengan currency IDR. Untuk supplier yang keempat ada PT Subur dengan card ID S004 dengan alamat Jalan Irmas nomor 18 Cikokol, Tangerang dengan currency IDR. Selanjutnya yaitu ada data employee. Untuk employee yang pertama ada Bagas dengan currency IDR. Untuk employee yang kedua ada Putri dengan currency USD. Untuk employee yang ketiga ada Dewi dengan currency IDR. Selanjutnya yaitu setup saldo awal.
Berikut adalah data-data untuk saldo awal. Untuk proses input opening balance, disesuaikan dengan data yang sudah ada sesuai nama akun. Dan untuk akun akumulasi, menggunakan tanda minus. Setup saldo awal customer. Untuk customer yang pertama, yaitu PT Asuransi Jaya, memiliki job P, kemudian kategori L, opening balance 1 juta, nomor invoice INV01, tanggal 23 Desember 2019. Untuk customer yang kedua, yaitu PT Cipta Agung, dengan job P dan memiliki kategori L, opening balance 1 juta, untuk nomor invoice INV02 pada tanggal 24 Desember 2019. Untuk customer yang ketiga, ada Alex Fernandos dengan job P, kategori O, opening balance 80 US dollar dengan nomor invoice INV03 pada tanggal 25 Desember 2019. Untuk customer yang keempat, yaitu Food Court dengan job J, kemudian kategori adalah O, opening balance 70 US dollar dengan nomor invoice INV04 pada tanggal 26 Desember 2019. Untuk P adalah produk, L adalah lokal, O adalah overseas, dan J adalah jasa. Kemudian, setup saldo awal supplier. Untuk supplier yang pertama, yaitu Bigfoot, memiliki job P, kategori O, opening balance 70 US dollar dengan nomor invoice INV01 pada tanggal 24 Desember 2019. Untuk supplier yang kedua, yaitu Delicious, dengan job P, kategori O, opening balance 60 US dollar dengan nomor invoice INV02 pada tanggal 25 Desember 2019. Untuk supplier ketiga, ada PT Subur dengan job P, kategori L, opening balance 10 juta dengan nomor invoice INV03 pada tanggal 26 Desember 2019. Untuk supplier yang keempat, yaitu PT Tata Boga dengan job P, kategori L, opening balance 20 juta dengan nomor invoice INV04 pada tanggal 27 Desember 2019. Setup item list. Pada PT Fagami Nusantara memiliki produk yaitu roti pelangi, roti gulung, roti kukus, roti basah, brownies, dan rainbow cake. Juga terdapat jasa catering. Berikut adalah data-data dari masing-masing produk. Untuk pengisian pada ABSS disesuaikan pada data yang sudah ada. Selanjutnya yaitu setup opening balance inventory dengan jurnal IJ000001 pada tanggal 01 Januari 2020 menggunakan memo inventory opening balance. Untuk data-data inventory tertulis pada tabel yang sudah ada. Setelah mengetahui data-data perusahaan, maka untuk selanjutnya adalah masuk pada aplikasi ABSS untuk pembuatan perusahaan baru. Setelah kita buka aplikasi ABSS, pada tampilan awalnya adalah terdapat jendela Welcome to ABSS Premier, kemudian kita pilih Create. Untuk tampilan selanjutnya yaitu New Company File Assistant, pada bagian Introduction, kita pilih tombol Next. Kemudian, akan muncul tampilan Company Information. Untuk itu, kita isikan data-data perusahaan sesuai data yang sudah ada. Kemudian, kita klik tombol Next. Selanjutnya, pada bagian Accounting Information, yang perlu kita
garis bawahi yaitu pada current financial year yaitu 2020, kemudian last month of financial year yaitu Desember, conversation month adalah Januari, dan untuk number of accounting period yaitu 12. Kemudian kita pilih tombol next. Untuk tampilan selanjutnya, maka akan muncul jendela konfirmasi. Pastikan untuk financial year adalah 1 Januari 2020 sampai 30 Desember 2020. Dan untuk conversation month adalah 1 Januari 2020 karena periode PT Fagami Nusantara yaitu 2020. Kemudian kita klik tombol next. Untuk selanjutnya, pada tampilan dialog account list ada 3 pilihan dalam pembuatan akun. Kita pilih poin yang ketiga, yang berarti membuat sendiri daftar akun pada modul account ABSS Premier. Kemudian, kita klik tombol next. Selanjutnya, kita akan memilih file ABSS Premier. Perusahaan PT Fagami Nusantara akan disimpan di folder yang mana. Kemudian, kita klik Save. Di sini akan tampil kotak dialog Company File yang berisi tempat penyimpanan file PT Fagami Nusantara. Lalu kita klik Next. Lakukan pengaturan pada tab Sistem, kemudian klik Ideal in Multiple Currency System-wide, dan turn on kategori tracking dengan kategorinya yaitu Not Required. Kemudian kita klik OK. Setelah itu, lakukan pengaturan pada tab Windows, kemudian uncheck List Automatically Check Spelling in Text Files Before Recording Transaction System-wide. Kemudian klik OK. Lakukan pengaturan pada tab Sales, kemudian klik One for Duplicate Invoice Numbers on Recorded Sales System-wide. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, lakukan pengaturan pada tab Purchase, kemudian kita klik One for Duplicate Purchase Order Numbers on Recorded Purchase System-wide. Kemudian kita klik OK. Setelah melakukan setup pengaturan preference, langkah selanjutnya yaitu setting data mata uang. Langkah-langkah untuk mengubah mata uang yaitu pertama, kita pilih menulis, kemudian klik currency, kemudian kita edit mata uangnya dengan menggunakan rupiah dengan exchange rate-nya yaitu 1 rupiah. Setelah itu kita klik OK. Selain menggunakan mata uang lokal rupiah, PT kami pun menggunakan mata uang USD atau US dollar dengan exchange rate-nya yaitu 14.000. Kemudian kita klik OK. Untuk gambar sebelah kiri yaitu tampilan awal ABSS Premier, di sini kita akan setting data akun. Kita pilih akun list. Kemudian, setelah kita pilih akun list, tampilan yang akan muncul yaitu ada di gambar sebelah kanan. Langkah-langkah untuk membuat akun baru yaitu yang pertama adalah pada kotak dialog akun list, pilih tombol New. Kemudian, pada kotak dialog Edit Accounts untuk tab Profil, pilih option Detail akun. Kemudian, pilih tipe akun sesuai yang diinginkan. Di sini kita memilih akun tipe bank. Setelah itu, buat nomor akun sesuai dengan kode yang diinginkan. Kita membuat akun numbernya yaitu 1 strip 0120
dengan akun name-nya bank dalam kurung USD. Selanjutnya, pada kotak dialog edit akun, untuk tab details pada kolom currency, ubah menjadi mata uang sesuai yang diinginkan. Kemudian, klik tombol use currency. Kami menggantinya menjadi USD. Setelah itu, akan tampil kotak dialog ABSS Premier untuk mengkonfirmasi bahwa akan dibuatkan akun exchange secara otomatis oleh ABSS berdasarkan pilihan mata uang yang sudah kita pilih pada kolom currency. Lalu kita klik OK jika setuju ingin dibuat akun exchange secara otomatis. Namun klik tombol cancel jika tidak setuju. Setelah itu, pembuatan linked akun. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, pilih menu setup, kemudian pilih linked akun, lalu kita klik akun dan banking akun. Lalu sebelah kanan adalah gambar untuk tampilan akun dan banking linked akun. Untuk equity akun for historical balancing-nya, dengan kode akun 3-9999 historical balancing akun. Kemudian bank akun for undeposited funds dengan kode akun 1-1201 Bank Mandiri. Lalu akun for currency gains or losses dengan kode akun 5-1100 harga pokok penjualan. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan mengatur purchase link account. Pilih menu setup, linked account, purchase account. Yang pertama, ada liability account for tracking payables dengan akun 21210, yaitu untuk hutang dagang. Yang kedua, bank account for paying bills dengan akun 11200, yaitu untuk Bank Mandiri. Yang ketiga yaitu ada expense or cost of sales account for freight dengan akun 52100 untuk biaya angkut. Yang keempat yaitu ada asset account for supplier deposit dengan akun 11140 untuk uang muka kepada pemasok. Yang kelima yaitu ada expense account for discount dengan akun 53000 untuk potongan pembelian. Dan yang keenam yaitu ada expense account for late change dengan akun 91000 untuk akun biaya bunga. Setelah semuanya selesai, kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan mengatur sales link account. Pilih menu setup, linked account, sales account. Yang pertama, ada asset account for tracking receivable dengan akun 10200 untuk piutang dagang. Yang kedua ada bank account for customer receipt dengan akun 11100 untuk Bank BCA. Yang ketiga ada income account for freight dengan akun 42100 untuk pendapatan angkut. Yang keempat ada expense or cost of sales account for discount dengan akun 42300 untuk potongan penjualan. Dan yang kelima ada income account for late change dengan akun 42100 untuk pendapatan angkut. Setelah selesai, kemudian klik OK. Kemudian kita akan setting akun di currency. Yang pertama yaitu ada IDR. Pilih menu list, currency list, kemudian currency information, dan klik receivable account. Yang pertama yaitu ada asset account for tracking receivable in this currency dengan akun 10200 untuk piutang dagang. Yang kedua ada bank account for customer receive in this currency dengan akun 11100 untuk Bank BCA. Yang ketiga yaitu ada income account for freight in the currency dengan akun 42100 untuk pendapatan angkut. Yang keempat ada expense
or cost of sales account for discount dengan akun 42300 untuk potongan penjualan. Dan yang kelima ada income account for late change dengan akun 42100 untuk pendapatan angkut. Kemudian klik OK. Masih dalam currency information, kemudian klik payable account. Yang pertama ada liability account for tracking payable in this currency dengan akun 21210 untuk hutang dagang. Yang kedua ada bank account for paying bills in this currency dengan akun 11200 untuk Bank Mandiri. Yang ketiga ada expense or cost of sales account for freight dengan akun 52100 untuk biaya angkut. Yang keempat ada asset account for deposit dengan akun 11140 untuk uang muka kepada pemasok. Yang keenam ada expense account for discount dengan akun 53000 untuk potongan pembelian. Dan yang ketujuh ada expense account for late change dengan akun 91000 untuk biaya bunga. Kemudian klik OK. Selanjutnya untuk mata uang USD, masih sama dengan mata uang IDR, kita masuk pada menu list, kemudian currency list, kemudian currency information. Dalam receivable account-nya, yang pertama ada asset account for tracking receivable in this currency-nya, yaitu dengan akun 10210 untuk trade debtor USD. Yang kedua ada bank account for customer receive in this currency-nya dengan akun 10120 untuk bank USD. Kemudian klik OK. Kemudian kita pilih payable account. Yang pertama ada liability account for tracking payable in this currency dengan akun 20210 untuk trade creditor USD. Dan yang kedua ada bank account for paying bills in this currency dengan akun 1020 untuk bank USD. Setelah selesai, klik OK. Kita akan membuat daftar job. Pilih menulis, kemudian pilih job. Setelah tampil kotak dialog job list, kemudian klik new. Yang pertama yaitu job number-nya J dan job name-nya yaitu jasa. Kemudian klik OK. Yang kedua yaitu job number-nya P dan job name-nya yaitu produk. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan membuat data kategori. Pilih menulis, kemudian kategoris. Setelah kotak dialog kategoris tampil, kemudian klik tombol new. Yang pertama yaitu kategori ID-nya O dan company name-nya overseas. Kemudian klik OK. Yang kedua, untuk kategori ID-nya yaitu L dan company name-nya yaitu lokal. Kemudian klik OK. Selanjutnya membuat daftar price label. Pilih menulis, kemudian pilih custom list and file name, kemudian pilih price label. Pada tab price label, untuk price label A-nya yaitu IDR dan price label B-nya yaitu USD. Kemudian setelah selesai klik OK. Kemudian kita akan membuat data customer, supplier, dan employee. Pilih menu card file pada comment center, kemudian pilih card list. Kemudian kita akan membuat data customer. Setelah ada pada menu card list, klik tombol new. Untuk customer yang pertama yaitu PT Cipta Agung dengan card ID C001 beralamat di Jalan Gatot Subroto Blok A nomor 15 Bandung dan currency-nya yaitu IDR. Setelah tab profile lengkap seperti di gambar, kemudian kita pilih selling detail dan isikan dengan lengkap sesuai yang digambar, kemudian klik OK. Untuk customer yang kedua yaitu dengan nama Foodcourt, card ID-nya C002 dan address-nya yaitu State Route 82 dan currency-nya USD. Setelah lengkap semua, kita akan pilih selling detail, kemudian isikan seperti di gambar dan klik OK.
Untuk data customer yang ketiga, yaitu dengan namanya Alex Fernandez, card ID-nya C003, address-nya yaitu Blossom Hill Road, dengan destination-nya individual dan currency-nya USD. Setelah profilnya lengkap, kita akan pilih menu Selling Detail. Kemudian isikan seperti di gambar dan klik OK. Kemudian data customer yang keempat, yaitu dengan namanya PT Asuransi Jaya dengan card ID C004 yang beralamat di Lembang, Bandung dengan destination-nya company dan currency-nya IDR. Setelah profilnya lengkap, untuk menu Selling Details, isikan seperti di gambar. Setelah semua lengkap, kemudian klik OK. Selanjutnya, pembuatan data supplier. Langkah-langkah untuk mengisikan data supplier. Yang pertama, pilih card file, kemudian pilih card list, kemudian akan tampil menu awal card list dan klik new, lalu akan muncul kotak dialog card file. Untuk data supplier yang pertama, pada tab profil, card tipe diisi supplier, name diisi nama supplier yaitu Delicious, card ID diisi S001, address diisi alamat supplier yaitu Jalan Melati nomor 12 Jakarta Pusat dan currency-nya adalah USD. Setelah data terisi, klik tab Buying Details, isikan text code dengan PPN dan freight text code diisi dengan NT. Klik OK. Data supplier kedua, langkah-langkahnya masih sama. Pada tab profil, card tipe diisi supplier, name diisi nama supplier yaitu Bigfoot, card ID diisi S002, addressnya Jalan Boulevard 015 Blok C Bandung, dan currency-nya adalah USD. Setelah data terisi, klik tab Buying Details, isikan text code dengan PPN dan freight text code diisi dengan NT. Klik OK. Data supplier ketiga. Pada tab profil, card tipe diisi supplier, name diisi nama supplier yaitu PT Tata Boga, card ID-nya S003, addressnya Senayan City, Blok 3B, nomor 21, Jakarta. Currency-nya adalah IDR. Setelah data terisi, klik tab Buying Details, isikan text code dengan PPN dan freight text code diisi dengan NT, klik OK. Data supplier keempat. Pada tab profil, card tipe diisi supplier, name diisi nama supplier yaitu PT Subur, card ID-nya S004, addressnya Jalan Irmas, nomor 18, Cikokol, Tangerang, currency-nya adalah IDR. Setelah data terisi, klik tab Buying Details, isikan text code dengan PPN dan freight text code diisi dengan NT. Klik OK. Berikutnya, membuat data employee. Langkahnya masih sama seperti membuat data supplier. Data employee pertama, pada tab profil, card tipenya diisi employee, name diisi nama employee yaitu Bagas, card ID-nya diisi E001, currency-nya adalah IDR. Klik OK. Data employee kedua. Pada tab profil, card tipe diisi employee, name diisi nama employee yaitu Putri, card ID-nya diisi E002, currency-nya adalah USD, klik OK. Data employee ketiga. Pada tab profil, card tipe diisi employee, name diisi nama employee yaitu Dewi, card ID-nya diisi E003, currency-nya adalah IDR, klik OK. Pencatatan saldo awal akun. Langkah-langkahnya, pada menu bar, pilih menu Setup, pilih Balance,
Kemudian, account opening balance, masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom opening balance. Jika amount-nya sudah 0, klik OK. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada gambar yang sudah tertera di layar. Lanjut ke pencatatan saldo piutang atau customer balance. Pilih menu Setup, pilih Balance, lalu pilih Customer Balance. Kita akan buat jenis currency IDR terlebih dahulu. Customer pertama, yaitu PT Asuransi Jaya, terms-nya COD, invoice-nya INV01, tanggal 23 Desember 2019, isi total including tax-nya sebesar Rp1.000.000, tax code-nya NT, job-nya produk, dan kategorinya lokal. Customer kedua yaitu PT Cipta Agung, terms-nya COD, invoice-nya INV02, tanggal 24 Desember 2019, isi total including tax-nya sebesar Rp1.000.000, tax code-nya NT, job-nya produk, dan kategorinya lokal. Berikut adalah tampilan setelah di-input. Setelah membuat jenis currency IDR, kita buat jenis currency USD-nya untuk customer ketiga dan keempat. Customer ketiga yaitu Alex Fernandez, terms-nya COD, invoice-nya INV03, tanggal 25 Desember 2019, isi total including tax-nya sebesar $80, tax code-nya NT, job-nya produk, dan kategorinya overseas. Customer keempat yaitu Food Court, terms-nya COD, invoice-nya INV04, tanggal 26 Desember 2019, isi total including tax-nya sebesar $70, tax code-nya NT, job-nya jasa, dan kategorinya overseas. Berikut adalah tampilan setelah di-input. Ini adalah supplier balance dengan currency USD dolar. Supplier name-nya Bigfoot, terminnya COD, dan PO-nya kita isikan INV01, date-nya atau tanggalnya 24 Desember 2019, total including tax-nya itu $70 US dollar. Yang kedua, supplier name-nya Delicious, terminnya juga COD, PO-nya kita isikan IMV02, date-nya itu tanggal 25 Desember 2019, total including tax-nya itu 60 USD dollar, dan lalu kita klik OK. Dan ini adalah tampilan dari hasil supplier balance USD dollar. Supplier balance dengan currency IDR atau rupiah. Sini supplier name-nya PT Subur, terminnya COD, PO-nya kita isikan INV03, date-nya itu tanggal 26 Desember 2019, total including tax-nya adalah 10 juta. Dan untuk yang bawah, supplier name-nya PT Tata Boga, terminnya COD juga, dan PO-nya kita isikan INV04, date-nya tanggal 27 Desember 2019, dengan total including tax-nya itu 20 juta rupiah. Lalu kita klik OK. Dan ini adalah tampilan supplier balance dari currency IDR. Lalu kita akan membuat data persediaan barang. Untuk langkah-langkahnya, pilih menu inventory, lalu item list, lalu klik new.
Setelah itu kita input data-data persediaan barangnya. Nah, di sini item numbernya kita input R01, name-nya roti pelangi, quantity on hand-nya itu 100, current value-nya 2.100.000 rupiah, average cost-nya Rp21.000, commit-nya 0, on order-nya 0, dan available-nya 100. Di sini nama akunnya harga pokok penjualan dengan kode akun 5-100. Nama akunnya penjualan roti dan kode akunnya 4-1100. Dan nama akun persediaan barang dagang itu kode akunnya 1-1310. Dan di sebelah kiri untuk kolom I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item itu semuanya diklik. Kita masuk ke buying details and selling details. Untuk last purchase price-nya itu kita beri Rp0, standard cost-nya Rp0. Buying unit-nya itu PCS ya, atau pieces. Dan teks kodenya itu kita isikan PPN. Untuk number itemnya itu kita isi 1. Selebihnya kita kosongkan. Dan yang kedua, untuk best sellingnya itu Rp20.000. Untuk selling unitnya itu PCS atau pieces. Number itemnya itu 1. Dan di sini kita tidak isikan pajak ya, atau non taxable. Untuk jasa catering, item numbernya kita isi J01, name-nya jasa catering, nama akunnya harga pokok penjualan dengan kode akun 5-1-200. Yang kedua nama akunnya penjualan jasa catering, strip 4-1-110. Dan untuk I buy this itemnya kita checklist, I sell this itemnya kita checklist, dan I inventory this item itu tidak kita checklist. Lalu klik OK. Dan ini adalah tampilan dari data persediaan barang. Dan kita masuk ke count inventory. Untuk langkah-langkahnya, pilih menu inventory, lalu count inventory. Pada bagian content, ketik secara manual jumlah persediaan barang, kemudian klik adjust inventory, lalu continue, lalu opening balance. Dan kemudian kita masukkan nominal HPP-nya dari masing-masing barang pada kolom unit cost, lalu record.